akan menjelaskan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran saat ini yang kami ambil adalah berbicara, materi, sastra cerpen, memahami dan membaca cerpen, media, video, dan modelnya CIRS, Comprehensive Integrated Reading and Composition, yang artinya pembelajaran terpadu antara kemampuan membaca dan menulis cerpen yang melibatkan siswa aktif dalam proses pembelajaran untuk membantu siswa memahami isi bacaan secara kelompok dan individu. Di sini untuk memulai pembelajaran, kita akan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Cerpen adalah salah satu bentuk karya fiksi yang memperlihatkan sifat yang serba pendek, baik peristiwa yang diungkapkan, isi cerita, jumlah pelaku dan jumlah kata yang digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan unsur-unsur intrinsik cerpen. Ada 7 unsur-unsur intrinsik cerpen. Yang pertama, tema. Tema ialah pokok-pokok permasalahan yang terdapat pada sebuah cerita. Yang kedua, penokohan. Penokohan adalah watak atau karakter dari tokoh yang ada pada cerita tersebut. Yang ketiga, alur. Alur adalah jalan cerita ataupun rangkaian peristiwa yang terdapat pada cerpen tersebut. Alur terbagi menjadi 3, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang keempat, gaya bahasa. Yang kelima, latar. Latar adalah penggambaran terjadinya suatu kejadian di dalam sebuah cerita. Latar ini meliputi latar tempat, latar waktu, dan suasana. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang adalah penempatan si cerita atau si penulis dalam cerita yang dibaca. Yang ketujuh, amanat. Amanat adalah sebuah pesan yang disampaikan di dalam sebuah cerita. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur ekstrinsik dan ciri-ciri dalam cerpen. Unsur ekstrinsik dalam cerpen ada 7, yaitu 1. Latar belakang penulis, 2. Latar belakang masyarakat, 3. Nilai dalam cerpen, 4. Situasi sosial ketika cerpen dibuat, yang kelima sikap pengarang, yang keenam psikologi pengarang dan pembaca, yang ketujuh keadaan lingkungan pengarang. Ciri-ciri cerpen yaitu ada 7. Yang pertama, alur yang sederhana, yang kedua, penokohan terbatas, yang ketiga, setting yang padat dan jelas, yang keempat, memiliki bagian akhir, yang kelima, memiliki cerita yang pendek, yang keenam, gaya bahasa yang sederhana, yang ketujuh yaitu memiliki pesan moral. Selanjutnya, kita akan menyaksikan salah satu contoh cerpen yang berjudul Kura-kura yang Sombong. Pada suatu hari, ada seekor kura-kura. Dia sombong dan merasa dirinya lebih pantas terbang dibandingkan berenang di perairan. Dia jengkel karena memiliki tempurung keras yang membuat tubuhnya terasa berat. Dia pun kesal melihat kawan-kawannya sudah berpuas diri dengan berenang. Saat melihat burung yang bebas terbang di langit, kejengkelannya kian bertambah. Suatu hari, kura-kura ini memaksa seekor angsa untuk membantunya terbang. Si angsa berpikir, apakah bisa kura-kura terbang tanpa sayap? Tapi si angsa akan mencobanya dan menyetujui permintaan si kura-kura. Si angsa setuju. Ia mengusulkan agar si kura-kura berpegangan pada sebatang kayu yang akan diangkatnya. Karena tangan kura-kura agak lemah, ia menggunakan mulutnya yang lebih kuat.
Ia pun akhirnya bisa terbang dan merasa bangga. Melihat teman-temannya yang tengah berenang, ia pun menyombongkan diri. Ia lupa bahwa mulutnya harus terus dipakai untuk menggigit kayu. Ia pun terjatuh dengan keras. Beruntung, ia selamat berkat tempurung yang pernah dibencinya. Itulah kisah si kura-kura yang sombong. Terima kasih sudah menonton. Setelah menyaksikan video cerpen, di sini langkah selanjutnya kita akan memberi tugas kepada siswa. Setiap per kelompok harus mencari satu cerpen yang akan dibacakan nantinya. Setelah itu, kelompok itu akan mencari unsur-unsur intrinsik dari cerita cerpen tersebut. Jadi tujuan penugasan ini adalah agar siswa-siswa memahami unsur-unsur intrinsik dari cerpen yang telah mereka cari.